Ya kan kalau nggak ada batasan umur kan siap berapa aja gitu. Ini kayak umur 40-50-an kan Boleh. problemnya tuh sering encok atau Nah. sering Bener. atau Dan itu bisa diatasi dengan pertama cek dulu ke dokternya. Ya. Karena ini kan olahraga yang intensitasnya sedang sampai tinggi. Karena tidak semua orang itu boleh olahraga di intensitas yang sedang sampai tinggi. Oh gitu. Nah, terus kalau misalnya udah rada-rada umur, mbok jangan terbawa nafsu. Oh, mau menang gitu. Mainnya lebih ke jangan perlombaan tapi lebih ke rekreasi. Santai aja gitu. lah, Santai fun-fun aja lah. Terus jangan lupa pemanasannya itu harus cukup. Pendinginannya harus ada. Dan kalau untuk memenuhi kriteria bahwa si olahraga ini pas memenuhi minimum kriteria untuk menjadi sehat. Kalau tadi kan Doksan ngomong ya, cara megang raket kalau salah itu bisa cedera. Kenapa sih, Dok? Sebenarnya nggak cuma cara pegang raket aja. Pada umumnya kalau misalnya kita memainkan padel secara berlebihan, itu tuh bisa berpotensi membuat berbagai gangguan kesehatan. Karena kan dia tiba-tiba berhenti kan dari ngejar bola, berhenti bener. Gitu. Sehingga di sendi-sendi tuh kita bisa dari mulai cara megang raket dulu aja ya, Dok ya. Mungkin yang itu kita bahas yang selanjutnya. Dari cara megang raketnya. Kenapa kalau kita salah cara megangnya mental bisa raketnya. bisa jadi cedera gitu loh. Raketnya mental. Raketnya mental. Enggak terus ketika mukul bolanya kekuatannya bisa nggak optimal. Terus pantulan bolanya juga jadi arahnya nggak sepas, nggak lebih mudah dikendalikan kalau cara megang raketnya salah. Dan potensi cederanya tuh ada pergelangan. Di pergelangan. Iya. Oh gitu. Sampai ke bahu. Bisa jadi sampai ke bahu juga ya. pergelangan siku bahu. Oh gitu. Karena berarti kalau megang raket itu raketnya lumayan berat. Kalau katanya tadi lumayan ringan. Ya maksudnya nggak seringan raket bulu tangkis. Oke. Tapi kalau ngelihat Fabian mangap. Ini ada kesalahan teknis soalnya. Jadi walaupun lebih ringan dari tenis tetap aja berat ya. Iya. Lebih berat tenis ya daripada padel ya. Iya. Tapi kalau karena gini yang saya bingung itu adalah kita kan megang raket otomatis pakai ototnya cuman kalau saya boleh raba ya. Megang raket itu kan cuma pakai otot yang ada di mana ini lengan bawah kan. Tapi kata dokter bisa nyampe ke bahu. Kok bisa kan gitu cuma ceritanya? dipegang doang. Tapi kan harus diayun. Coba kalau lagi ngayun, coba yang gerak yang mana coba. Nah, yang mana yang gerak? Kalau diayun lengan, iya. Bahu juga kan kena, ada forehand, ada backhand gitu kan. Itu kan mainnya dari pergelangan lengan bawah, siku, lengan atas, bahu. Nah, coba diperagain Mas Jose. Backhand. Ya betul gitu. Forehand. Nah, ya kan jadi semua gerak kan. Termasuk pinggang. Pinggang. Karena kalau ngayun kan otomatis badan muter. Gitu. Sebenarnya nggak cuma padel ya, tapi raket-raket yang lain sampai juga ya. Sampai ke pergelangan kaki. Karena jadi habis muter kan, iya. Sebenarnya nggak cuma padel aja sih ya, tapi kan raket semua olahraga yang menggunakan raket pada umumnya akan menyebabkan potensi cedera pada berbagai sendi. Tapi bukan berarti pasti cedera, berpotensi kalau cara megangnya salah. Dan kalau kebangetan akan menimbulkan asimetri antara kiri dan kanan. Nggak sama. Nggak sama. Karena kan kalau kita main apapun ya olahraga yang pakai sebelah tangan, mau basket sebelah tangan juga kan ya, basket dribble. Sebelah tangan. Terus volley, kalau volley bisa volley mah bisa dua volley tangan. Kadang dua tangan, kadang satu gitu kan. Basket juga raket, bisa dua tangan. bulu tangkis. Bulu tangkis kan satu tangan. Tenis satu tangan, squash satu tangan, padel satu tangan. Jadi olahraga yang menggunakan satu tangan itu berpotensi menimbulkan asimetri otot antara kiri dan kanan. Dan asimetri ini belum tentu terlihat oleh mata. Jadi bisa aja kita ngelihat sih kayaknya sama deh Mas Jose kiri sama kanan sama gitu. Tapi begitu diukur ternyata massa otot sebelah Mas Jose kan right handed, berarti massa otot di sebelah kanannya mungkin lebih besar daripada massa otot di sebelah kiri. Tapi penasaran deh, Dok. Padel ini
cocok untuk semua umur gak sih, atau batasan usia tertentu untuk mainnya? Pada umumnya orang yang sehat tidak punya penyakit apa-apa yang parah gitu, boleh. Tidak ada batasan umur. Ya kalau bayi nggak bisa ya. Ya masa bayi. Ya kan kalau nggak ada batasan umur kan siap berapa aja gitu. Ini kayak umur 40-50-an kan boleh. Problemnya tuh sering encok atau sering bener. Dan itu bisa diatasi dengan pertama cek dulu ke dokternya. Karena ini kan olahraga yang intensitasnya sedang sampai tinggi. Karena tidak semua orang itu boleh olahraga di intensitas yang sedang sampai tinggi. Gitu. Nah terus kalau misalnya udah rada-rada umur, mbok jangan terbawa nafsu. Mau menang gitu. Mainnya lebih ke jangan perlombaan tapi lebih ke rekreasi. Santai aja gitu. lah. Santai aja lah. Terus jangan lupa pemanasannya itu harus cukup. Pendinginannya harus ada. Dan kalau untuk memenuhi kriteria bahwa si olahraga ini pas memenuhi minimum kriteria untuk menjadi sehat, maka perlu ditambahkan beberapa sesi olahraga yang anaerobik dan perlu ditambahkan 1-2 sesi olahraga yang mengutamakan kelenturan dan keseimbangan. Tapi sebenarnya kelenturan keseimbangan bisa dimasukin ke dalam si bagian pemanasan dan pendinginan ketika olahraga padel ini akan dimulai dan akan ditutup. Oke, tadi kata Dokter Santi kita harus tahu dulu apakah kita tuh bisa olahraga yang intensitasnya sedang ke tinggi ataukah bisanya cuma ringan. Itu cuma bisa kita ketahui dari tes ke dokter. Atau kalau mau aman iya. Kalau mau aman iya. Karena kan sering ya kita dengar masih muda gitu, badannya bagus, terus meninggalnya di lapangan olahraga atau meninggalnya ketika lari maraton misalnya. Jadi kalau mau amannya iya dicek ke dokter. Nggak menutup kemungkinan yang muda juga nggak bisa olahraga dengan intensitas sedang ke tinggi ya dok ya? Karena beberapa gangguan jantung itu baru kelihatan ketika pemeriksaan lebih lanjut gitu. Tapi jangan dibalik ya. Maksudnya gini, udah ke dokter berarti pasti aman. Tetap namanya umur kan di tangan Tuhan gitu. Tetap ada gejala-gejala penyakit-penyakit tertentu yang enggak terdeteksi tapi ada gitu. Ya namanya kita ke dokter kan untuk mastiin kan sebenarnya kita bisa olahraga yang ini atau enggak nih gitu kan. Tapi artinya enggak menutup kemungkinan yang muda-muda juga belum tentu boleh nih gitu main olahraga yang berat-berat ya. Oke, jadi kalau mau main aman langsung ke dokter aja. Ntar tuh bakal apa aja di asesmen jantung? Biasanya tanya jawab dulu. Pernah nggak sih misalnya ada sesak nafas atau posisi tidurnya bagaimana? Tanya jawab siapa penemu padel? Iya, siapa penemu padel? Berapa ukuran lapangannya? Berapa bolanya tuh beratnya berapa? Berasal ukurannya dari negara berapa? manakah padel? Oke, kuis ya kalau friend boleh nggak? Bantuan itu. Iya. Dan yang diperiksa itu nggak cuma kapasitas jantung dan paru, tapi yang harus dilindungi juga sendi-sendi. Karena ingat tadi kan dia olahraganya ngejar bola kan, jadi gitu dapet bolanya kan dia berhenti ngerem mendadak gitu, berhenti mendadak, dan itu akan menimbulkan tekanan, menimbulkan tekanan pada sendi-sendi karena dia langsung lagi lari berhenti mendadak. Sama kayak mobil tuh atau motor ngerem mendadak gitu. Tapi boleh nggak sih dok sebenarnya kalau kita olahraga nih ya? Ini sebenarnya konteksnya bukan lari lagi, bukan ke padel tapi lari ke yang umumnya. Kita abis sprint, abis itu langsung berhenti. Kalau yang saya tahu kan kalau kita lagi sprint, kalau mau berhenti kan pelan-pelan, pelan-pelan baru berhenti. Kalau kayak olahraga kasusnya kayak padel kan kita nggak mungkin dong abis lari cepet-cepet, abis itu lewat bolanya nanti. Kan kita otomatis harus ngerem, baru abis itu. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Atau ada tekniknya? Kalau ditanya olahraganya untuk amannya sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Tapi dengan di sisi yang lain, dengan kita memberikan dalam tanda kutip sedikit tekanan, sedikit pressure, sedikit kayak kalau anak sekolah dikasih mid test gitu, kasih ujian gitu, kasih kuis gitu, biar rada pinter dikit kan. Sendi juga begitu dengan adanya tekanan dalam tanda kutip
kutip kerusakan dikit-dikit gitu ya, itu dia malah membuat dia jadi memperbaiki diri, memperkuat diri menjadi lebih baik, asalkan jangan berlebihan. Makanya olahraga padel yang dilakukan secara berlebih-lebihan itu hasilnya bukan sehat tapi malah buruk. Nah, itu nggak cuma padel, semua olahraga apabila dilakukan secara berlebih-lebihan, walaupun olahraga itu sehat, kalau berlebih-lebihan efeknya belum tentu sehat. Kalau yang dari tadi saya tangkap nih ya, kalau kita secara berlebihan atau sering main padel nggak nggak dijeda, kalau yang saya tangkap resiko cederanya paling utama sendi. Ya. Iya. Itu paling utama ataukah ada lagi teman-temannya nih faktor atau Bisa risiko cedera cederanya? otot. Bisa cedera otot. Oke, kalau mainnya nggak ada batasnya. Tapi sebenarnya jarang sih karena orang keburu capek. Capek kan, lari sana lari sini. sini keburu keram duluan ya. Iya, kalau cuma main bekel gitu kan nggak capek gitu. Tapi kalau main padel tapi gini, di balik rasa capek ini yang membedakan. Banyak pasien saya suka nanya, "Dok, saya kerja udah banyak misalnya kerjanya mindahin apa, atau misalnya ojol itu kan kadang-kadang ngambil pesanan jauh gitu ya, ojol makanan atau apa, enggak, maksudnya ojol makanan, kadang-kadang dia parkir terus harus nyebrang dari lapangan parkir ke restorannya misalnya, itu kan udah capek gitu. Hitungannya olahraga ya? Enggak. Kalau saya balikinnya gini, setelah kamu pulang kerja kamu rasa seger nggak? Enggak kan. Tapi setelah olahraga, walaupun kita badannya bisa dibilang capek, tapi ada perasaan seger itu. Nah, itulah si endorfin yang bekerja, itulah si dopamin yang itulah bekerja. Ciri-ciri olahraga gitu ya. Enak, seger, walaupun keringetan kita seger. Oh, jadi kalau kita lari ngejar kereta itu bukan dihitung seger nggak? Enggak sih, malah stres. Malah stres. Tapi bukan berarti lari ngejar kereta itu tidak baik, itu baik. Hanya akan menjadi sempurna apabila ditambah dengan si olahraga yang pada definisinya seperti itu.